Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Ilahi Robbi yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita, nikmat kehidupan dan nikmat belajar. Salam serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya banggakan teman-temanku di Universitas Banten Jaya khususnya untuk materi matematika rekayasa. Hari ini kita akan membahas determinan ya. Determinan. Ini determinan part 2 ya, karena memang ada banyak. Oke. Minggu lalu sudah determinan yang awal menggunakan cara ekspansi baris atau kolom. Hari ini kita akan membicarakan determinan yang lebih luas lagi, lebih mendalam lagi. Oke, kita lanjut. Ini materi atau rumus yang minggu lalu dari definition of a general determinant. Jadi kalau misalkan kita menghitung determinan menggunakan minor kofaktor, ternyata determinannya itu bisa dihitung dengan dua cara. Yang pertama menggunakan kolom, jadi kita milih satu kolom aja, kolom keberapa, misalnya ini kolom ke J. Caranya itu penjumlahan dari seluruh komponennya, yaitu yang pertama anggotanya dikali kofaktornya, yang mana kofaktor itu tinggal cari minornya saja, ditambahkan dengan elemen yang kedua dikalikan kofaktornya, lalu ditambahkan elemennya dan kofaktornya sampai satu kolom itu habis ya, dari atas sampai bawah gitu ya. Atau cara yang kedua menggunakan baris, tinggal kita pilih baris mana, lalu caranya elemennya dikalikan kofaktornya. Cukup mudah bukan? Kita lanjut. Di sini dalam mencari baris atau kolom yang kita pilih, oke, mencari baris atau kolom yang mudah. Itu bagaimana? Nah, ada caranya ketika kita melihat rumus yang sebelumnya, yang ini, ada rumus tulisannya seperti ini. Determinan A adalah perkalian antara elemennya, misalkan AIJ, dengan kofaktor AIJ tersebut, misalkan ini ditambahkan dan selanjutnya. Kita lihat di sini, ini adalah elemen. Dan elemen ini terlihat di metriknya. Contohnya di sini elemen baris pertama ya 3 1 2 2. Elemen baris keempat 2 0 0 0. Nah, yang menjadikan perhitungan lebih mudah adalah kita lihat sifat perkalian. Perkalian adalah yang paling mudah kan ketika dikali satu, sama lebih mudah lagi ada dikalikan 0 ada lebih mudah. Nah, sarannya di sini adalah mencari yang satunya atau nolnya paling banyak. Nah, kalau misalkan di sini metrik A ini terlihat bahwa kolom kedua 0 1 1 0. Ya, berarti yang pertama 0 kali kofaktornya ditambah 1 kali kofaktornya, yaitu baris kedua ya. Ditambah 0 kofaktor dari baris ketiga dan 0 dikalikan faktornya. Ya, ini 0 ditambah 1 kali kofaktornya ditambah 0 ditambah 0. Ini menghemat tenaga karena kita hanya menghitung satu kali ya, satu kofaktor, berarti kofaktornya kan 1 0 min 1 1 min 2 1 2. Nah, ini tinggal dicari determinannya, nanti dapat. Nah, selesai. Cukup mudah. Nah, lalu rumus ini karena kita menggunakan memilih kolom yang kedua. Contoh di sini di 5 juga sama. Smart choice pilihan pintar untuk mencari baris atau kolom. Ini contohnya metrik 4 kali 4. Nah, ternyata beliau nih penulis bukunya memilih ini juga baris kedua kolom kedua. Nah, ini dibuktikan di sini. Kenapa kirinya dan kanannya enggak ada? Karena sudah 0. Jadi menghemat energi ya, go green. Nah, selesai tinggal dicarikan determinannya. Dan ternyata untuk mencari determinan ini kita bisa pakai kofaktor minor kofaktor yang mana? Oh, yang mudah aja.
kolom 2 lagi gitu kan. Kolom 2 lagi kan tinggal apa? Minornya dari anggotanya segini doang. Jadi tinggal satu kali ngitung lagi. Jadi nggak 0 kali kofaktornya, min 2 dikali kofaktornya, ditambah 0 kali kofaktornya. Ini sudah 0, nggak usah dihitung berarti. Tinggal hitung yang sini. Berarti sehingga di sini muncul satu itu dari yang depan, min 2 ini yang baru dikalikan apa namanya determinan dan apa namanya kofaktornya ya. Nah, didapat min 2 dikali 1 plus 2 sama dengan 6. Jadi menghitung determinan 4 kali 4 ini cukup mudah. Seperti itu dan malah sangat mudah gitu. Kalau misalkan kita menghitung menggunakan cara yang manual tanpa memilih seperti itu cukup panjang. Nah, di sini ada yang lebih mudah lagi. Determinan dari metrik segitiga bawah gitu ya. Nah, di sini the following computation show that the determinant of E4 kali 4, 4 times 4, lower triangular metric, nah, segitiga bawah ya, is the product of the diagonal entry. Jadi perkalian dari diagonal utamanya, anggota diagonal utama. Berarti tinggal perkalian ini. Jadi kalau mau nyari determinan, nah seperti ini. Nyari determinan, ini A1 tinggal kali A22 tinggal kali A33 tinggal kali A44. Nah, seperti yang ada di bawah ini. Loh, kok bisa seperti itu, Pak? Gitu kan. Nah, yang pertama, oke, mau apa namanya baris atau kolom mana yang banyak nolnya? Kayak biar mudah, biar sesuai urutan ini saya pakainya yang normal aja. Oke, saya pengen baris pertama saja. Oke, berarti A11 dikalikan kofaktornya. Oke, kofaktor ya. Nah, tinggal ini aja. Yang lainnya kan udah nol. Oke, yang selanjutnya. A11 ini kofaktornya dari metrik yang ini kan. Nah, saya pilih mana? Oke, pilih A22 saja karena teman-temannya ini 0. Oke, berarti A22. Berarti nyari kofaktor dari metrik yang ini kan? Nah, oke, mau baris atau kolom yang mana? Saya mau yang 33 deh. Dikali A33 dikali ya udah. Ini ya apa ini sudah dapat determinan ya. A33 dikali A44 dikurangi 0 dikali A43 ini sudah 0. Berarti A33 dan A44 kita tulis aja. Selesai itu ceritanya. Sehingga memang benar kalau ada sebuah metrik segitiga yang segitiga atau segitiga atas ini eh, cukup mudah menghitungnya. Wah, ini mohon maaf apa namanya error jadi tidak tersave di bagian ini. Oke. Tapi ada video tadi kan. Nah, kita lanjut. Sehingga kalau misalkan kita punya metrik, contohnya metrik B. Begitupun segitiga bawah dong. Nah, segitiga bawah nanti ada ceritanya ya. Misalkan A1, A2, A3 gitu ya. Ini 0 semuanya. Semuanya 0. Enggak 0 dong. Ini A2, 1, A3, 1, A3, 2. Nah, ini resiko ya. Kalau gini determinan dong. Nah, determinan dari metrik B adalah ya tinggal dikalikan A11 dikali A22 dikali A33. Selesai. Ya gitu doang. Cukup mudah. Nah, yang selanjutnya adalah di sini useful technique for evaluating uh, 2 kali 2 dan 3 kali 3 determinan ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingat garis-garis ini, mungkin teman-teman langsung ingat bahwa ini caranya kok saya jadi lupa. Tadi ingat sekarang jadi lupa. Nah, ini namanya sarus tuh, ingat lagi ya. Sarus. Nah, ini kayak gini. Sayangnya cara ini hanya berlaku untuk
determinan dari metrik 2 kali 2 ataupun 3 kali 3. Yang sebenarnya cara ini adalah cara dari minor cofactor sebenarnya, dibuktikan di sini sebenarnya ya. Oke, di sini ada, ini kepotong ya. A31, A32, A33. Di 32, 33, 31 dan selanjutnya. Ini misalkan pakai baris pertama ya. Baris pertama ini kelihatannya. Nah, dapat seperti ini. Lalu di bawahnya dilanjut, apakah ada? Oh, ada ternyata. Nah, contohnya kita ambil yang ini. Determinan dari ini berarti A11 dikali A22 dikali A33. Oke, kok udah kurung sih. Dikurangi 3223. A32 dikali A23. Nah, sekarang kita kalikan dengan A11, A22, A33 dikurangi A11, A32, A23. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini 112233 berarti kalau gambarkan yang ini ya. Tandanya apa? Positif. Ini ya positif. Sekarang yang selanjutnya yang ini 1132 11 berarti yang ini ya. 1132 dan 23. Nah, yang ini. Ini tandanya negatif. Nah, ada 3. Nah, jadi deh cara Sarus. Jadi sebenarnya cara Sarus itu adalah singkatan dari cara minor cofactor supaya lebih mudah. Sehingga ketika diajarkan pada saat SMA, nggak ambil pusing, udahlah kasih garis kaliin, kasih garis kaliin. Nah, nggak usah nyari minor cofactor. Padahal minor cofactor juga cukup mudah ya bagi teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Nah, itu masukan atau cara dari mencari determinan pada metrik 2 kali 2 menggunakan cara Sarus. Nah, ini ada contoh soalnya. Saya yakin teman-teman sudah bisa, tapi tidak masalah. Ini untuk memperdalam dan menambah hasanah keilmuan kita. Mohon maaf. Ada metrik 314-2, kita cari determinannya, berarti perkalian silang ya, ke bawah ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif. 3 kali min 2 dikurangi 4 kali 1. Pak, ini ada minnya 2 ya, karena memang anggotanya awalnya sudah min 2 elemennya, sehingga kalau dioperasikan didapat min 10. Begitupun yang 3 kali 3. Berarti caranya saya tulis ulang, misalkan 1, 2, 3, min 4, 5, 6, 7, min 8, 9. Nah, cara mencari determinannya, ini ditulis dulu, 1, 2, 3, min 4, 5, 6, 7, min 8, dan 9. Dua kolom yang kiri, nah yang ini kita tulis ulang. 1, 2, min 4, 5, 7, min 8. Nah, lalu kita gunakan cara cara Sarus. Nah, ke kanan berarti positif. Oke, positif. Nah, positif. Kalau ke kiri berarti negatif. Warna apa ya? Ke orangnya aja. Nah, ini negatif. Ini negatif. Ini negatif. Langkah yang selanjutnya adalah kita menghitung. Sama dengan berarti yang positif dulu ya. Oke. Nah, di sini nih agak ambigu nih kalau di contoh soal yang ini. Saya mengerjakan sekalian memberitakan
supaya tidak gegabah ya. Oke, yang pertama ini positif. Oke, kita kurung saja. 159. 1 kali 5 kali 9 tambah 267. 267 tambah 3 min 4 min 8. 3 min 4 min 8. Oke. Nah, lebih amannya untuk pengurangan kalau misalkan menggunakan cara penulisan yang di atas ini, yang seperti buku, ini agak kurang aman, terkadang salah. Kalau saya lebih menyarankan seperti ini. Tuliskan satu kurung untuk ini hitungan 753. 7 kali 5 kali 3. Dia nih negatif. Nah, taruh depan. Nah, gitu. Begitupun yang bawah. Berarti 16 min 8 dikurangi 16 min 8. Nah, satu lagi. Ini kurung tutup ya. Kurangi 9 min 4 2. Kalau urutan nggak masalah ya, 2 min 4 9 atau ya yang penting 3 ini dikalikan ya. 9 min 4 2. Nah, mohon maaf. 159 berarti 45 ditambah 267. Oke, 6 kali 7 42 kali 2 84 ditambah 8 kali 4 32. 32 kali 3 96. Positif negatif kali negatif positif. Berarti tadi 96 ya. 32 kali 3 96 betul ya. 7 5 35 35 kali 3 105. 6 kali min 8 48. Min kali min positif. Positif 108. Dan yang terakhir berapa nih? 9 min 4 2 ya. 9 kali 4 36 kali 2 72. Negatif kali negatif positif. Positif 72. Nah, ini ngitungnya takut salah. Kayak gini aja ya. Sisa berapa nih? Sisa positif 3. Oke. Oh, sisanya positif semua. Oke, yang ini jadi tambah 3 jadi 75. Oke, ini coret. Oke, 75 tambah 45 berarti 110 tambah 10 120. Ini coret 120. Ini udah. Ini udah. Sama 84 berarti 204. Coret 204 tambah 96 300. Loh, kok beda? Oke. Sama yang di atas. Kita pakai kalkulator coba ya. Ini lebih aman. Tapi kalau lagi UAS jangan. Ini karena contoh soal tidak apalah. 45 ditambah 84 ditambah 96. Kalau salah ada di mana nih? Dikurangi 102 tambah 105 ya. Kok 102? Ya, saya ulangi ya. 45 ditambah 84 ditambah 96 ditambah. Oke, saya ulangi lagi ya. 45 ditambah 84 ditambah 96 dikurangi 105 ditambah 108 ditambah 72 300. Ini kayaknya ada salah satu salah tanda ya. Bisa jadi penulis, bisa jadi saya. Bukunya cukup bagus soalnya. Kita cek di sini. Nah, ini contoh bahwa kita harus hati-hati. 159 betul. 267 betul. 3 min 4 min 8 betul. Positif. Ya, hasilnya betul ya. Lalu 753 negatif. Oke, udah betul. 753
168. 168 min positif betul. Yang terakhir 279 min 72 9. Oh, oke, ini penyakitnya. 9 min 4 2, betul ya. 942. 9 kali 4 36. 36 kali 2 72, betul. Lah, 45 84 96 105 48 4872. Nah, ini penyakitnya di sini. 48. Oke. 267. 267. 268. Oh, betul ini. Oke, saya coret saja biar kelihatan. Berapa? 26 dan 7. Ini bukan 105, bukan 108, tapi plus 48 sama dengan 240. Betul ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, lanjut. Nah, tadi kita sudah belajar minor cofactor diulangi, terus tadi ada tambahan sarus. Nah, di sini ada lagi metric elemen. Metric elemen itu seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih teoremanya. Jika E adalah hasil dari perkalian dari baris, nah maka determinannya itu dikalikan K nanti ya. Determinan sama dengan K. Lalu jika hasil pertukaran baris, dua baris, maka determinannya min 1. Kalau penjumlahan dari kelipatan baris yang lain itu 1. Nah, ini. Nah, di sini contohnya kalau di sini baris kedua itu kelipatan dari 3. Jadi determinannya sama dengan 3. Kalau yang kedua ini dia baris terakhir itu harusnya tukeran sama baris pertama. Nah, sehingga determinannya itu dikalikan min 1, dapat min 1 ya. Karena pertukaran baris ya, ini aturan yang kedua. Lalu aturan yang ketiga yang mana 7-nya biar 0 itu dikali baris keempat dikali min 7. Nah, nanti ditambahkan jadi 0, jadi 1, 0, 0, 0. Ini enggak berubah jadi 1 ya. Oke, cukup mudah. Kita cari evaluasi determin reduksi baris. Nah, ini cara yang baru nih. Apa sih? Nah, caranya gini. Jadi dari sebentar. Nah, ini. Mana ini? Oh, sini nih. Kita ada metrik. Jadi salah satu cara untuk mencari determinan selain menggunakan minor cofactor tadi sudah dibahas ada segitiga bawah. Terus tadi juga sudah dibahas ada metrik elemen. Nah, ternyata kita juga bisa menghitung determinan dengan cara mengarahkan metrik ini dibuat menjadi metrik elemen atau metrik segitiga. Nah, contoh di sini akan dijadikan metrik segitiga atas. Nah, seperti ini ya. Lalu aturan mainnya bagaimana? Nah, aturan mainnya sama dengan aturan yang ini gitu ya. Jadi kalau misalkan perkalian itu nanti determinannya dikalikan K, kalau misalkan tukeran baris jadi min 1, tapi kalau misalkan ditambahkan dari kelipatan baris yang lain itu nggak masalah. Nah, metrik ini seperti ini. Lalu kita arahkan menjadi metrik bawah aja lah biar yang ini 0 hasilnya mudah. Nah, yang pertama
otomatis tukar baris. Nah, ini ya. B1 tuker ke B3. Ini tukeran ya. Nah, kalau tukeran dari data ini, tukeran baris itu yang kedua ya. Maka determinannya nanti dikali min 1. Nah, jadi min 1 dikali determinan metrik yang baru ya. Metrik baru lah ya. Oke, lanjut. Sasarannya 2 ya. Wah, susah lah. Apa tiganya 3 min 6 9 kelipatan. Oke, kelipatan 3. Tiganya saya keluarin. Tiganya dikeluarin. Berarti ini semuanya dibagi 3. 3 3 3. Nah, berarti nanti determinannya min 3 dari determinan metrik yang baru ya. Oke, lanjut. Karena ini sudah 1, gampang kita mengenolkan si 2. Ya udah 2-nya dinolkan. Karena ini klip apa namanya? B3 sama dengan dikurangi 3 kali B1. Jadi kelipatan baris yang lain gitu ya, ditambahkan kelipatan yang baris yang lain tidak berubah ya, dikalikan 1 ya. Min 3 kali 1 kali determinan metrik yang baru ya. Ini metrik lah ya, metrik baru. Nah, lanjut sudah 0, sekarang kita menolkan 10-nya. Oh, caranya gimana? Oh, dari sini 1 ya. Jadi kelipatannya juga. Nah, karena kelipatan jadi dikali min 1. Oke, 0. Kalau sudah 0, ini ngitungnya gampang. Diagonal utama. Jadi pertanyaan yang tadi saya lontarkan, apakah segitiga atas sama aja ngitungnya dengan segitiga bawah? Sama. Oke. Halo. Ini muncul min 55 dari mana? Dari sini ya. Jadi ini dibagi min 55. Nah, min 55-nya keluar. Jadi min 3 min 55 dikalikan determinan dari metrik yang baru. Selesai. Oh, udah, sehingga didapat di sini jawabannya determinannya adalah min 3 seperti perhitungan. Min 55 terus diagonal utamanya 1 kali 1 kali 1 1 sama dengan 165. Selesai. Cukup mudah ya. Oke, kita save dulu. Nah, untuk lebih paham, nah, yang selanjutnya adalah, nah, ini ada contoh soal. Tapi tadi sudah cukup mudah ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini menggunakan operasi kolom untuk mencari determinan. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya, tadi berarti kita tinggal mengenolkan 6 dan 3. Ya, cenderung mudah ya. Oke, seperti tadi. Nanti jadinya tinggal 1 kali 7, 3. Nah, ini min 26 karena sini sudah 0 ya. Kita lanjutkan. Operasi baris dan ekspansi kofaktor. Nah, ini ada banyak seperti ini. Kita bisa cari dulu ya yang mana yang kita pilih. Oh, ternyata kita pakai baris ke 1 aja nih gitu ya. Nah, oke, baris ke 1 itu kalau kofaktornya kan ini baris ke 1 kolom kedua berarti min. Jadi muncul min di sini. Lalu kita cari determinannya. Oke, kita pilih baris ke satunya yang baru ya. Baris satunya yang baru. Langsung dicari determinan ini. Jadi 1 min 1. Nah, determinan dari 3393. Oke, mudah. 3 kali 3 9 dikurangi 9 kali 3 27. Jadi min 18. Mudah. Nah, oke, ternyata sudah di penghujung materi. Yang selanjutnya adalah tugas. Ini, nah, ada 2. Nanti slide-nya saya berikan. Link untuk mengupload tugasnya juga saya berikan. Sekian untuk materi hari ini. Jadi di sini tadi sudah dibahas ada beberapa cara. Yang pertama, kita mengulang minor kofaktor.
Oke. Lalu yang selanjutnya adalah kita menggunakan cara memilih baris mana mirror cofaktor. Lalu kalau misalkan mencari determinan dari matriks segitiga atas dan segitiga bawah itu bagaimana? Berarti kita tinggal mengalihkan uh, anggota dari diagonal utama. Lalu yang selanjutnya ini ada cara sarus. Nah, ternyata cara sarus itu dari cara binor cofaktor. Lalu di sini ada mencari determinan yang mengutak-atik metriknya supaya ngakalin supaya jadi metrik segitiga atas, bawah atau metrik elemen. Tapi metrik elemen cukup repot ya, jadi segitiga bawah atau atas saja. Nah, ini metrik elemen seperti ini cukup mudah, tinggal dikalikan saja. Nah, diagonalnya sebenarnya ya 3 kan 3 kali 1. Nah, begitupun yang ini menggunakan dibuat menjadi metrik segitiga dengan cara mengutak-ngatik metriknya supaya menjadi metrik segitiga. Tetapi jangan lupa determinan dari metrik yang baru ini dikalikan dengan cara pengutak-ngatiknya tadi, dengan cara atau aturan main yang ini, aturan mainnya. Kalau dikalikan dengan konstanta berarti nanti dibagi konstanta berarti nanti determinannya dikali konstanta dan selanjutnya. Oke. Seperti itu untuk materi kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ada kesalahan atau ada yang ditanyakan, silahkan.